Auli annaha atau karena sesungguhnya dia kiamat. Indallahi ta'ala bagi Allah ta'ala itu kasaatin seperti sesaat. Ya sebentar doang kalau bagi Allah mah. Jadi cepatnya proses kiamat itu menunjukkan kedikjayaan Allah. Jadi kalau prosesnya lama jadi aneh, jadi seakan-akan Allah nggak kuasa. Gampangnya begini, teman-teman punya telur nih, telur itu kekuatannya semana sih, ya kan? Terus teman-teman punya palu, itu digetok langsung hancur udah. Nah, keberadaan palu yang bisa menghancurkan langsung telur itu kan menunjukkan hebatnya palu, termasuk juga hebatnya teman-teman yang mukul kan gitu. Makanya blok gitu hancur udah. Seandainya kiamat itu dibikin lama, maka nanti akan ada dugaan bahwa Allah itu tidak maha kuasa. Masa bang hancurin alam semesta aja lama banget gitu loh. Jadi nanti akan ada kesan Allah itu tidak maha hebat. Masa bang hancurin alam semesta aja butuh proses yang lama. Nah, dengan adanya proses yang cepat berarti menunjukkan kemahadahsyatan Allah, kehebatan Allah, kekuasaan Allah. Itu ibaratnya tinggal dipukul doang hancur langsung gitu. Kenapa? Alatnya hebat kan gitu, yang mukul juga hebat gitu. Ya namanya rukun iman, ya udah yakin aja, percaya udah gitu. Ya sama aja lah kayak malaikat yang kita perlu ketahui 10 aja tuh, Jibril, Mikail, Israfil, Israel gitu ya. Apakah malaikat Allah cuma 10? Enggak, banyak. Amalatul Ares ya kan, yang bawa ares, gopong-gopong ares itu kan ada malaikatnya. Tapi apa perlu kita selidikin bagaimana bentuknya malaikat pengurus ares, apa bawanya kayak bawa tumpeng misalnya, itu kan udah kita cukup imanin gitu aja. Sama seperti nabi itu totalnya 124.000, yang wajib diketahui 25, ya udah itu aja. Masa kita nyelidikin yang lain-lain, Nabi Khidir gimana, Nabi Uzair gimana. Ya kita punya Nabi Muhammad, udah pelajarin tentang Nabi Muhammad kan gitu. Itu lebih produktif gitu. Makanya nggak perlu dikorek-korek Dajjal begini, lu biarin aja, ntar gak keluar sendiri. Saya bicara dari sisi keilmuan ya, mending belajar yang jelas aja lah, belajar fikih, belajar hadis, belajar Quran, gitu. Lebih produktif daripada belajar ajut-majut bentuknya begini, Dajjal begini. Dan terus kalau tahu mau diapain? Kan pertanyaannya gitu. Izhuwa karena dia itu sayyiduha majikannya, bapaknya kan mati nih. Ya, dengan demikian maka Ummul Walad tadi, si Sarori tadi, budak perempuan tadi bebas ya. Nah ini kan anaknya nasibnya mujur, orang anaknya majikannya. Nah kalau ibunya karuan, ibu budak ya kan, dia bebas pun nggak bisa apa-apa. Lah anaknya kan menang nasab nih. Barangkali majikannya ini raja atau pejabat negeri gitu ya, karena dia menjima budaknya, terus kemudian dia meninggal, maka dia kan mewariskan nih si anak Sarori ini, Ummul Walad ini. Maka ketika dia jadi raja, maka raja ini secara nggak langsung menjadikan ibunya sebagai rakyat. Paham gitu? Jadi bukan hanya sebagai mantan budak, tapi juga sebagai rakyat gitu. Ini pendapat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi fi dharaini amin. Qauluhu qala fa akhbirni anis sa'ah. Qauluhu adapun ucapan beliau, ucapan musannaf juga boleh, perawi juga boleh, perawi hadis. Qala berkata beliau, malaikat Jibril, fa akhbirni maka beritahukanlah kepadaku
kepadaku atau kabarkan kepadaku wahai Nabi anis sa'ah, tentang sa'ah. Sa'ah itu hari kiamat ya. Nama lain yaumul kiamah kan banyak. Yaumul ba'as, hari kebangkitan. Yaumul akhir, hari akhirat ya. Yaumus sa'ah, hari yang sesaat ya, karena cuma sebentar hari kiamat itu. Maksudnya an waqtil qiyamati, tentang waktunya kiamat. Maksudnya hari sesaat itu adalah tentang hari kiamat. Wasumiyat, dan dinamakan mabni majhul ya. Kalau sama menamakan, kalau sumia dinamakan. Bidzalika, dengan hal tersebut ya, dengan nama sa'ah. Kenapa kok dinamain sa'ah, sesaat ya? Kalau di bahasa Arab maknanya ya sejam, atau kalau lebih tepatnya lagi sesaat, sebentar. Kok dinamain kayak begitu? Li sura'ati qiyamiha, karena saking cepatnya terjadinya dia. Karena saking cepatnya itu terjadi kiamat. Kalau di tafsir Yasin, kalau teman-teman masih ingat ya, dijelasin itu sampai-sampai andai kata ada orang memerah susu ya, hewan ternaknya, misalnya kambing atau onta ya kalau di Arab itu, atau sapi. Nah itu sebelum dia selesai memerah itu susu ya, maka selesai itu kiamat, mati dia, cepat gitu. Jadi saking cepatnya seperti itu. Ya tentunya ini untuk menunjukkan kedikjayaan Allah ya. Auli annaha, atau karena sesungguhnya dia ya. Rujuknya boleh ke yaumus sa'ah, boleh ke kiamat. Indallahi ta'ala, bagi Allah ta'ala. Indah itu di sisi, tapi saya artiin bagi aja ya. Atau tentar teman-teman di sisi gagal paham, di samping Allah ya. Bagi Allah, makna aslinya di sisi. Indallahi ta'ala, bagi Allah ta'ala itu kasaatin, seperti sesaat ya, sebentar doang kalau bagi Allah mah. Kalau di dimensi manusia sendiri, orang yang nanti di hari kiamat ya, itu mungkin akan mengalami kiamat itu lama prosesnya. Tapi kalau bagi Allah enggak, cepat. Jadi cepatnya proses kiamat itu menunjukkan kedikjayaan Allah. Jadi kalau prosesnya lama, jadi aneh, jadi seakan-akan Allah nggak kuasa. Gampangnya begini, teman-teman punya telur nih, telur itu kekuatannya semana sih, ya kan? Terus teman-teman punya palu, itu digetok langsung hancur udah. Nah, keberadaan palu yang bisa menghancurkan langsung telur, itu kan menunjukkan hebatnya palu, paham ya? Termasuk juga hebatnya teman-teman yang mukul, kan gitu. Makanya brok gitu hancur udah. Tapi kalau seandainya yang teman-teman pegang bukan palu, lidi, barangnya sama telur, tapi yang teman-teman pegang lidi, bisa nggak tuh pecah telur? Bisa, tapi lama, ya kan? Lidi, kekuatan lidi semana sih? Nah, berarti kan kalau kita analogiin, seandainya kiamat itu dibikin lama, maka nanti akan ada dugaan bahwa Allah itu tidak maha kuasa. Masa bang hancurin alam semesta aja lama banget gitu loh. Jadi nanti akan ada kesan Allah itu tidak maha hebat. Masa bang hancurin alam semesta aja butuh proses yang lama. Nah, dengan adanya proses yang cepat berarti menunjukkan kemahadahsyatan Allah, kehebatan Allah, kekuasaan Allah. Yaitu ibaratnya tinggal dipukul doang hancur langsung gitu. Kenapa? Alatnya hebat kan gitu, yang mukul juga hebat gitu. Ya kira-kira seperti itu ya. Walaisa su'alu, dan tidaklah ada tujuan soal tersebut, an waktu maji'iha, tentang waktu kedatangannya.
Adapun pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi ini dalam hal ini bukan tentang kedatangannya, maksudnya gitu. Liya'lamahu, karena untuk mengetahuinya. Siapa? Al-hadiruna, orang-orang yang hadir. Maksudnya para sahabat ya saat itu. Al-mas'uli, sebagaimana soal atau pertanyaan, anhu, padanya, kepada Nabi maksudnya, fil as'ilati, jamak nih ya, jamaknya soal, pada berbagai pertanyaan atau berbagai persoalan, as-sabiqati, yang sebelumnya. Maksudnya pertanyaan sebelumnya tentang iman, Islam, ihsan gitu. Idhuwa, karena dia, ya waktu tersebut itu maqtu'un, sesuatu yang qat'i atau sesuatu yang pasti. Bi annahu ta'ala, dengan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu makhsusun, yang mengkhususkan, bihi, dengannya, dengan pengetahuan tentang hari kiamat ya. Rujuknya ke liya'lamahu yang depan tadi itu, maji'iha liya'lamahu. Jadi pertanyaan malaikat Jibril ini tentunya bukan untuk nanyain kapan kiamat gitu, bukan ya, sebab malaikat Jibril juga paham orang dia juga gak tahu kapan itu kiamat gitu ya. Sama pertanyaan yang sebelumnya, iman, Islam, ihsan ya. Misalnya ketika Nabi ditanya tentang Islam, maka Nabi bilang ya udah cukup kamu bersyahadat, sholat gitu ya, zakat, puasa dan seterusnya. Nah begitu pula dengan iman, ya udah kamu beriman pada Allah, beriman pada malaikat dan seterusnya. Nah jadi yang dimaksud itu bukan kapan terjadinya gitu. Bal, tetapinya, liang zajiru, karena untuk menjauhkan atau menghindarkan diri, anisuali, tentang soal, tentang pertanyaan, anha, tentangnya, tentang waktu kiamat. Jadi malaikat Jibril sendiri supaya Nabi gak gagal paham ya nanyanya bukan waktu gitu ya, bukan fa'akhbirni an waqti sa'ah, Nabi kasih tahu ke saya dong tentang waktunya kiamat gitu. Tapi malaikat Jibril langsung fa'akhbirni anis sa'ah, jadi kata waktunya gak disebutin nama beliau. Malaikat Jibril juga tahu bahwa Nabi juga kagak tahu kapan itu kiamat ya, sama-sama kagak tahu ya. Makanya kan dijawab sama Nabi nanti di hadis selanjutnya itu, adapun yang ditanya, maksudnya saya, sama-sama tidak tahunya seperti yang bertanya gitu. Itu bahkan menunjukkan berarti dia Nabi sendiri kagak tahu gitu. Supaya hadirin di situ para sahabat nggak gagal paham ya, makanya ditanyain langsung dengan kata anis sa'ah. Jadi bukan an waqti sa'ah, bukan waktunya hari kiamat, tapi yang ditanyakan tentang kiamatnya itu. Nah ini menunjukkan cerdasnya Nabi ya, fatonahnya Nabi. Fa'innahum, maka sesungguhnya mereka itu aksaru, kebanyakan, minhu, darinya, ya dari as-su'al. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firmannya Allah Ta'ala, yas'alunaka anis-sa'ah ayyana mursaha. Yas'alunaka, ketika bertanya mereka padamu wahai Nabi, anis-sa'ah, tentang yaumus sa'ah, tentang hari kiamat, ayyana mursaha, kapankah terjadinya dia. Falamma waqa'a, maka tatkala terjadi, apa al-jawabu, jawabannya, bi'annahu, dengan bahwa sesungguhnya dia, ya waktu kiamat itu layak lamuha, tidak ada yang mengetahuinya, illallah ta'ala, kecuali
Allah subhanahu wa ta'ala. Kufuan, maka mereka menahan diri anzalika, dari hal tersebut, dari pertanyaan tersebut maksudnya. Qauluhu, adapun ucapannya musannaf atau perawi juga boleh. Qala, berkata Nabi atau jawaban Nabi ya. Al-mas'ulu, adapun orang yang ditanya, maksudnya saya Nabi ketika ngomong kayak gitu, anha, darinya, ai maksudnya an waktiha, tentang waktunya dia, tentang waktunya kiamat, bi'a'lam, dengan lebih tahu, minasaili, dari yang bertanya, ai maksudnya anta, adapun engkau, itulah ta'lamuha, tidak mengetahuinya, ya, tidak mengetahui kiamat. Lah engkau sendiri nggak tahu malaikat Jibril kapan kiamat. Wa anaya, maka adapun aku, itulah a'lamuha, tidak juga mengetahuinya. Ya engkau yang dekat sama Allah, malaikat aja kagak tahu, apalagi saya manusia, seperti itu. Fal muradu, maka adapun yang dimaksud atau yang dikehendaki, at-tasawi, sama-sama, fi nafyil ilmi, dalam ketiadaan pengetahuan, biwaqtiha, dengan waktunya dia, dengan waktunya kiamat. Ya maksudnya sama-sama kagak tahu. La tasawi, bukanlah sama-sama, fil ilmi, dalam pengetahuan, biwaktiha, dengan waktunya terjadinya dia, dengan terjadinya kiamat. Maksudnya sama-sama tidak tahu, bukan sama-sama tahu gitu. Kalau ada pun ucapan beliau, ya musonef atau pengarang kitab atau perawi juga boleh, maksudnya hadisnya ya. Qala, maka berkata lagi ya malaikat Jibril, fa'akhbirni, maka kabarkan kepadaku, ceritakan kepadaku, boleh sama aja, an amarotiha, tentang tanda-tandanya. Ya udah kalau begitu ceritain deh Nabi, tanda-tandanya kiamat apa? Bi fathil hamzati, dengan memfathahkan hamzahnya. Amar, jadi bukan imar, bukan umar. Ai maksudnya alamatiha, ya alamatnya, tanda-tandanya, tanda-tanda kiamat. Warubama, dan terkadang, ruwiya, diriwayatkan, amarotiha, lafat amarotiha, bil jam'i, dengan bentuk jamak, ya jamak muannas ya. Amarot tandanya alif ta, jamak muannas salim maksudnya. Wa ammal imaratu, dan adapun lafat imaroh, bil kasroti, dengan bacaan kasroh, i ya, bukan a, bukan u, bukan amaroh, bukan umaroh, tapi imarotu. Fal wilayatu, itu artinya kekuasaan. Jadi makanya dilafatin pakai fathah ya, amaroh. Sebab kalau imaroh itu artinya kekuasaan. Wal muradu, dan adapun yang dimaksud, ya maksud di sini bukan imaroh tapi amaroh, itu alamatuha, tanda-tandanya, tanda-tanda kiamat, as-sabiqatu, yang terdahulu, alaiha, padanya, wa muqaddimatuha, dan pendahuluannya, lal muqaranatu, bukanlah yang berbarengan, al mudayaqatu, yang sempit atau yang hampir maksudnya,
laha padanya. Jadi yang maksud tanda-tanda di sini bukan yang berbarengan sama kiamat itu sendiri, bukan. Tapi tanda-tanda jauh sebelum hari kiamat. Kalau pas hari kiamatnya kan banyak ya, dajjal, macam-macam lah. Kalau pas hari kiamatnya sendiri, katulu isyamsi, seperti keluarnya aksamsi, keluarnya matahari. Keluarnya matahari min maghribiha, dari arah baratnya. Ya kelak nanti kan pas kiamat matahari keluarnya dari barat. Nah bukan yang itu mah pas kiamatnya. Wa khurujid dabbati, dan keluarnya dabbah, ya, hewan yang melata. Ini penafsiran ulama banyak ya, termasuk Ya'juj Ma'juj dan macam-macam lah. Nah bukan yang itu maksudnya. Falida, maka karenanya, ya, karena hal tersebut, qala, maka berkata Nabi, maka menjawablah Nabi, di antara tanda menjelang hari kiamat itu antalida, ya, melahirkan siapa al-amatu, budak, robbataha, akan tuannya, wa fi riwayatin, dan pada suatu riwayat atau lafaz yang lain, robbaha, ya sama tuannya. Kalau robbata ya muannas, robban ya berarti zakar. Waktu lifa, dan diperselisihkan atau ya khilafiyah ya, fi maknahu, dalam maknanya tersebut, ala aqwali, atas berbagai qaul atau pendapat, asohuha, adapun yang paling sohehnya atau yang paling kuatnya, annahu, bahwasanya itu ikhbarun, ya berbagai kabar atau berita atau hadis juga boleh, angkasroti sarori, tentang atau berkaitan dengan banyaknya budak-budak perempuan. Sarori itu budak-budak perempuan ya, yang menjadi umul walad ya, jadi disebut sarori itu maksudnya budak-budak perempuan yang jadi umul walad. Umul walad itu ya, jika tuannya meninggal maka dia merdeka ya, nah itu namanya umul walad. Jadi laki-laki punya budak perempuan, dulu udah pernah kita bahas ya, laki-laki punya budak perempuan. Nah budak perempuannya itu di jima, hubungan badan itu. Nah maka anaknya itu bakal bisa merdeka. Nah si perempuan yang jadi budak itu juga merdeka kalau tuannya meninggal. Nah itu namanya sarori. Wa auladihinna, dan anak-anak mereka, ya anak-anaknya si sarori, budak perempuan yang jadi umul walad. Ya wallahu alam apakah nanti menjelang kiamat bakal ada budak lagi, sebab kalau dari hadis ini kan berarti nanti bakal ada perbudakan lagi ya, iya enggak? Sementara saat ini aja kan udah nggak ada perbudakan, walaupun isunya masih ada di Afrika, itu masih ada ya, tapi secara formal sama PBB kan nggak ada perbudakan ya, berarti kiamat masih jauh ya. Nah ini gitu aja ya. Jadi kalau udah mulai perbudakan baru tuh kiamat dekat. Iya kan? Tapi bisa juga maknanya kinayah, bisa jadi maknanya kias. Jangan-jangan bukan budak tapi pembantu. Iya kan? Kan banyak majikan yang doyan membantu. Iya kan? Kenapa ya majikan doyan membantu? Karena pembantu nurut. Ya, majikan itu laki ya dalam hal ini ya. Itu kan makin dia punya gengsi, makin dia punya ego, makin tinggi jabatannya segala macem, itu biasanya ya semua asuhannya makin naik. Nah biasanya laki-laki yang kayak gitu, istrinya itu cenderung melawan, disuruh ini malas, disuruh itu malas. Ya iya orang kaya ya kan. Nah maka si istri dia nggak bisa menuhin kepengenan suami, ya mungkin secara zohir bisa ya diajak kemana-mana, tapi secara batiniah laki kan senangnya sama perempuan nurut ya, nggak bisa dibohongin ya.
Nah, sementara perempuan dalam kondisi saat itu lagi kaya-kayanya, itu perempuan pasti malas. Ya bukannya rasis nih ya, maksudnya secara manusiawi gitu. Lah perempuan kalau udah kaya, coba mana ada perempuan ke pasar? Nggak ada kan, pengennya ke mall, kan begitu. Ke pasar gitu belanja sayur, kagak ada. Yang disuruh siapa? Pembantu. Akhirnya disuruh apa-apa, pembantu. Suami nyuruh, mah ambilin itu mah. Itu aja mah bibi, misalnya gitu kan. Soalnya pembantu tuh, sama Mbak Anu, misalnya pembantunya, siapa yang Mbak Sri, misalnya, sama Mbak Sri, gitu. Bikinin kopi mah, itu Mbak Sri. Jadi apa-apa, pembantu. Lah, bisa jadi di saat itu si majikan akhirnya senang sama pembantu. Makanya banyak kasus majikan senang sama pembantu ya. Banyak loh. Ya gara-gara, ya tadi perempuannya itu, ya karena udah perfect. Beda sama masih miskin. Kalau masih miskin, masih belum punya, apa-apa dilakuin sendiri. Makanya kalau orang yang pinter nyari pembantu tuh, kalau orang kaya ya pasti nyari yang tua, iya kan? Nggak mungkin nyari yang muda, karena kalau yang muda, nah khawatirnya ntar bukan cuma kalah cakep, tapi kalah nurut. Ya, tapi nggak bisa disalahin juga. Itu gambaran ya, bisa jadi itu kinayah maksudnya. Tapi kalau bicara teks hadis, Nabi nggak nyebut pembantu, ya kan? Pembantu kan maula. Nabi nggak nyebut pembantu, nyebutnya budak. Nah sekarang udah nggak ada perbudakan. Berarti kan ada kemungkinan nanti menjelang hari kiamat bakal ada lagi perbudakan. Nah saya balik ngomong, bukannya kita nggak iman ya. Saya sendiri nggak pati seneng ada orang yang sampai dibikin ceramah, dibikin konten tentang kiamat. Kalau menurut saya ya nggak produktif. Ceritain Dajjal, sampai dalam banget ceritain Dajjal. Ya'juj Ma'juj. Nggak produktif kalau menurut saya ya. Apa? Ya udah sekedar tahu aja, oh tandanya kiamat begini, gitu kan? Kita masuk ini nih. Ya nanti bakal ada anak yang lahir dari budak sendiri. Udah cukup tahu begitu aja. Nggak usah dikorek-korek itu maksudnya begini begitu. Jadi itu jadi konten, gitu. Akhirnya jadi ceramah. Jadi kemana-mana ceramahnya, ya udah tentang itu aja, Dajjal, Ya'juj Ma'juj, begini begitu. Karena saya, ya tadi hakul yakin, ya kita nggak usah nyari tanda kiamat. Orang hadirnya Nabi Muhammad aja udah tanda kiamat. Ya bolak-balik saya ngomong, hadirnya Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir itu udah tanda kiamat. Di Taurat, di Injil udah disebutin tanda kiamat itu adalah lahirnya Nabi terakhir. Nah Nabi terakhir, Nabi kita Nabi Muhammad udah lahir, udah wafat. Ya berarti kiamat makin dekat, nggak mungkin makin menjauh. Makanya nggak perlu dikorek-korek Dajjal begini, lu biarin aja, ntar gak keluar sendiri, ya kan? Kan orang ya sampai jadi konten, sampai wow, ya nggak apa-apa sih namanya juga usaha ya. Tapi kalau dari sisi keilmuan, saya bicara dari sisi keilmuan ya, mendingan orang-orang kayak gitu belajar yang jelas aja lah, belajar fikih, belajar hadis, belajar Quran, lebih produktif daripada belajar tentang Dajjal. Oh Ya'juj Ma'juj bentuknya begini, Dajjal begini. Dan terus kalau tahu mau diapain? Kan pertanyaannya gitu. Kita belajar ini tentang Dajjal, Ya'juj Ma'juj. Ya, tadi itu dabah, binatang melata keluar gini-gini, terus dukhon. Terus kalau tahu mau diapain? Kan pertanyaannya gitu. Terus kalau tahu mau diapain? Mau dicegah? Ya, kan pertanyaannya gitu. Ya bener. Tapi kalau belajar sholat kan jelas. Kalau dia tahu mau diapain? Jadi praktekin kan gitu. Tentang puasa, ya kemudian tentang haji, hadis segala macam. Ya tadi ini misalnya diceritain tentang tanda-tanda kiamat. Oh berarti kita kan jadi kita punya hikmah. Tapi kalau melajarin tentang kiamat, makanya rukun iman itu kan, ya namanya rukun iman. Ya udah yakin aja, percaya udah. Gak perlu ditulis sedikit. Ya sama aja lah kayak malaikat. Yang kita perlu ketahui kan 10 aja tuh. Jibril, Mikail, Israfil gitu ya. Apakah malaikat Allah cuma 10? Enggak, banyak. Malatul Ares, ya kan yang bawa ares, bopong-bopong ares itu kan ada malaikatnya. Tapi apa perlu kita selidikin? Bagaimana bentuknya malaikat pengurus ares? Apa bawanya kayak bawa tumpeng misalnya itu kan? Jadi kita cukup imanin gitu aja. Sama seperti Nabi. Nabi itu totalnya 124.000. Yang wajib diketahui 25. Ya udah itu aja. Masa kita nyelidikin yang lain-lain? Nabi Khidir gimana? Nabi Uzair gimana? Yang kemarin tuh di tafsir Jalalain ya. Nabi Hizkil gimana? Kan nggak perlu. Ya kita punya Nabi Muhammad udah pelajarin tentang Nabi Muhammad kan gitu. Itu lebih produktif gitu.
Ya barangkali ntar misalnya itu kan tertarik, wah aku pengen belajarin kiamat kiamat bakal datang deh pokoknya gitu, dipelajarin aja yang lebih produktif lah. Jadi buat nakut-nakutin nggak apa-apa ya, buat ingat mati gitu ya, tapi jangan keseringan gitu. Wa anna waladaha, dan adapun sesungguhnya anaknya dia, anaknya si Sarori itu min sayyidiha, dari sayyidnya, dari tuannya, bimanzilati sayyidiha, dengan kedudukan tuannya. Tuh lah kan lucu jadinya, anaknya si majikan yang hasil jima ibunya yang budak, maka kan menjadi tuannya ibunya, kan gitu, iya gak? Ini ada budak perempuan, dijima, hamil, lahirlah anaknya. Lah berarti kan ini anaknya bin majikan dong. Lah berarti di satu sisi si anak ini anaknya si ibu umul walad, berarti statusnya budak. Di sisi lain dia anaknya majikan, binnya anak majikan. Lah berarti dia statusnya majikan. Nah, ya makanya di menjelang kiamat itu bakal dipenuhin sesuatu yang aneh. Ya. Menjelang kiamat itu bakal dipenuhi dengan berbagai kejadian yang aneh. Ya sekarang kan udah banyak yang aneh kan, laki-laki kayak perempuan kayak laki kan gitu. Ustadz kayak orang biasa malah kayak ustadz. Ya biarin emang udah begitu. Apa kita bisa nentang? Kan gak bisa. Jadi gak boleh ditentang juga orang itu, dia tanda-tanda kiamat gitu. Yang ustadz kagak sorbanan, yang kagak ustadz malah sorbanan. Ustadznya malah kagak sorbanan, biasa aja. Lah yang bukan ustadz pakai gamis, kayak sorban. Tapi gimana? Masa kita mau nentang? Gak boleh, biarin aja urusan Allah itu. Jadi tanda-tanda kiamat, gitu lah. Jadi kalau ente pakai sorban dah, itu menjauhi kiamat dah. Soalnya kan pas ya, kayak ada pakai sorban kok, itu menjauhi kiamat. Makanya biar kiamat cepat udah gak usah pakai sorban. Jadi udah kebalik-balik, kalau ya menjelang kiamat udah banyak yang berubah. Ya saya bolak-balik ngomong majlis taklim itu, ya orang jarang paham, disangkanya majlis zikir, majlis taklim. Padahal majlis zikir ya zikir, taklim ya taklim ya belajar gitu. Ada sesuatu yang dipelajari, ya itu namanya taklim. Ya, tapi gak sedikit orang tuh nyangkain majlis zikir, majlis sholawat, ya disangkanya majlis taklim. Padahal bukan. Majlis zikir, majlis sholawat, majlis sholawat. Ya tetap bagus, tapi tadi nggak produktif. Ya begitu aja udah, bagus aja udah. Menang bagus gitu aja. Ya tadi kayak belajarin tentang hari kiamat, dajjal segala macam. Ya bagus doang, tapi nggak produktif. Bagus lah daripada nongkrong kan gitu. Bagus daripada mabok, bagus daripada judi. Bagus, tapi nggak ada produktivitasnya nggak ada. Jadi ibarat orang kerja tuh kagak menghasilkan. Li'anna malal insani, karena sesungguhnya hartanya manusia itu soirun teruntuk atau diperuntukkan illa waladihi, kepada anaknya. Wa qad yatasarrafu, kode kalau masuk ke fi'il mudhari maknanya terkadang kan, yatasarrafu fi'il mudhari, tasarrafa yatasarrafu. Kalau qadnya masuk ke fi'il madi maka artinya pasti ya, atau telah. Misalnya kayak qad qamatis shalah, sungguh telah didirikan waktu sholat. Tapi kalau qadnya masuk ke fi'il mudhari maknanya terkadang. Wa qad yatasarrafu, dan terkadang dia menggunakan fihi, di dalamnya, maksudnya menggunakan harta ya. Jadi harta itu kan ibarat warisan lah, itu kan jatuhnya pasti ke anak. Lah kan kagak lucu, ibunya sebagai budak, lalu kemudian bapaknya mati, bapaknya si anak ya, yang hasil ibu budak. Jadi ibunya jadi warisan anaknya, kan lucu. Bisa gak tuh? Iya kan? Ini budak punya anak dari hasil majikan, majikannya mati. Lah berarti kan hartanya si majikan kan jatuhnya ke anak tuh, yang anaknya budak itu. Berarti kan termasuk ibunya. Ya. Pusing gak tuh? Pusing gak? Nah, makanya jadi bebas ya, itu umul walad. Makanya ketika majikannya meninggal bebas, dia merdeka. Fil hali, seketika itu juga.
tasarrufal malikina, akan menggunakannya orang yang memiliki, imma ada kalanya bil idni, dengan izin. Ada kalanya anak ngambil duit orang tua pakai izin, ya maksudnya minta atau izin, mak ambil duit ya. Au biqarinatil hali, atau dengan terdesaknya keadaan. Au arfil istimali, atau ada kebiasaan menggunakannya, atau emang udah biasa ngambil gitu ya. Jadi sama bapaknya duitnya ditaruh di saku aja, pokoknya kamu setiap berangkat sekolah ambil di sini, nah, seperti gitu ya. Wa abaro, dan mengibaratkan atau memberi gambaran, siapa ba'duhum, sebagian mereka, ya, ulama maksudnya, bi ayas taula, dengan menguasainya, siapa al muslimuna, orang-orang Islam, kaum muslimin, ala biladil kufari, atas negaranya orang kafir. Nah, pendapat lain mengatakan, kenapa kok amat di situ, umul walad di situ nanti makin banyak? Karena kelak menjelang hari kiamat, orang-orang Islam itu kan besar, canggih-canggih, kaya-kaya, pasukan militernya juga kuat. Ntar ya menjelang kiamat ya, maka nanti orang-orang Islam bakal menguasai negara-negara kafir. Maka tentunya fatakasuru, maka banyaklah apa sarori, ya budak-budak wanita. Ini pendapat lain, gambaran lain ya. Kelak nanti menjelang kiamat, negara-negara kafir bakal dikuasai orang Islam. Ya karena ditaklukkan berarti kan jadi budak tuh. Ya berarti benar juga ya, balik lagi ke zaman dulu, ya gak? Bisa jadi kan di penjara nih, kan nggak boleh dibunuh. Ya. Yang boleh dibunuh kan pejuangnya doang, tentaranya doang. Perempuan nggak boleh dalam Islam, perempuan, anak kecil nggak boleh dibunuh dalam peperangan itu. Ya otomatis dia kan jadi bakal jadi budak. Ya, Mas Wanda ikut perang, saya ikut perang, Mas Andi, Mas Samsi gitu kan, udah ikut perang. Nah terus kan kita menang nih, kan kita dapat budak-budak perempuan. Mas Wanda ambil 3, ya. Mas Andi 4, oh jangan deh saya 3 aja, udah ada 1. udah 4, belum dapat medali. Nah kan berarti kan jadi budak semua tuh, ya. Ya bisa jadi, saya lebih condong sama ini malah. Ya benar juga ya. Kalau nanti hari kiamat, makanya masih jauh dah, entar aja. Udah Cina aja belum keok, ya kan? Kalau Cina udah keok baru. Cina, Israel keok, ya kan? Baru. Fayakunu, maka jadilah waladul amati, ya, anaknya budak itu min sawidiha, dari tuannya. Ya, tuannya si amat, si budak perempuan, bimanzilati sawidiha, dengan kedudukan tuannya, sama kayak tadi. Lisyarafihi, karena kemuliaannya, biabihi, dengan bapaknya, gitu. Saniha, adapun yang keduanya, pendapat yang keduanya maksudnya, anna maknahu, bahwasanya maknanya tersebut, anal ima'a, sesungguhnya si budak perempuan, talidu, melahirkan, al-muluka, akan raja-raja, fatakunu, maka jadilah siapa ummuhu, ibunya, itu min jumlati ra'iyatihi, bagian dari rakyatnya, izhuwa, karena dia itu sayyiduha, majikannya. Pendapat lain mengatakan si anak yang lahir dari umul walad itu jadi raja, bapaknya kan mati nih. Ya, dengan demikian maka umul walad tadi, si sarori tadi, budak perempuan tadi bebas ya. Nah ini kan anaknya nasibnya mujur, orang anaknya majikannya. Nah kalau ibunya karuan, ibu karuannya ibu budak ya kan, dia bebas pun nggak bisa apa-apa.
Dan bolak-balik saya ngomong budak itu secara kasta ya sulit. Jadi linknya nggak punya gitu. Dia nggak punya keluarga, nggak punya kebiasaan. Jadi dilepas pun ya nggak bisa mandiri gitu. Jadi mental budak tuh seperti itu ya. Beda sama pembantu loh. Kalau pembantu kan sebelum jadi pembantu aja kadang-kadang udah di training ya. Bisa jahit, bisa apa gitu segala macam. Nah kalau budak pun enggak, emang dia lahir itu dari budak. Biasa disuruh, ibaratnya gitu. Apa ituin kuda, misalnya. Nah, seandainya tiba-tiba dia merdeka, bisa apa dia? Saudara gak punya, family gak punya, modal gak punya, kebiasaan gak punya. Jatuhnya ngegembel, budak itu begitu. Nah, menjelang kiamat nanti, ini ibarat tadi nih Sarori tadi. Majikannya meninggal, si Sarori tadi bebas ya. Lah anaknya kan menang nasab nih. Barangkali majikannya ini raja atau pejabat negeri gitu ya, karena dia menjima budaknya, terus kemudian dia meninggal, maka dia kan mewariskan nih si anak Sarori ini, Umul Walad ini. Maka ketika dia jadi raja, maka raja ini secara nggak langsung menjadikan ibunya sebagai rakyat. Paham gitu? Jadi bukan hanya sebagai mantan budak, tapi juga sebagai rakyat gitu. Ini pendapat yang kedua. Salisuha, adapun pendapat yang ketiga. Salisuha, adapun ketiganya, ya, pendapat yang ketiga, anna maknahu, bahwasannya sesungguhnya maknanya, makna tanda kiamat dengan lahirnya anak-anak dari budak itu antaf sudah ya kerusakan. Kerusakan apa? Ahwalun nasi, ya, berbagai keadaan manusia. Pendapat lain mengatakan di zaman akhir nanti menjelang kiamat manusia itu udah rusak, udah bobrok akhlaknya. Payak suruh, maka banyaklah apa bai'u ummahatil auladi, ya, jual beli umul walad di akhir zamani, di akhir zaman. Sehingga nanti di akhir zaman banyak terjadi penjualan perbudakan. Payak suruh, maka banyak juga tardaduha, ya, bolak baliknya dia, bolak baliknya si Umul Walad ya, si Sarori tadi, di aidil mustarina, di tangannya para pembeli. Sehingga si Umul Walad itu ya bolak balik nih, yang beli pertama saya, terus saya jual lagi ke Mas Wanda jual lagi ke Asamsi jual lagi ke udah jual lagi ke Mas Andi, gitu aja muter-muter bolak balik. Hatta yastariha, sehingga membeli dia, sampai-sampai budak tersebut karena udah bolak balik ke sono kemari kagak jelas, sampai dibeli tuh ibunya sendiri, ibnuha, dengan anaknya sendiri, min goiri ilmin, dengan tanpa pengetahuan dia tuh. Akhirnya dibeli siapa? Anaknya sendiri. Nah kan bisa aja kan. Nah siapa yang tahu? Annaha, bahwa sesungguhnya dia, ya, si budak perempuan tadi, Sarori tadi, itu umuhu, ibunya. Dia nggak tahu bahwa dia ngebeli ibunya sendiri. Ya kan, bener masuk akal ya. Ini saya lebih condong yang ini, cocok kayaknya. Wa min dzalika, dan adapun dari hal tersebut, ayak suruh, maka banyaklah apa al-uququ, kedurhakaan, fil auladi, pada anak-anak, ya, maksudnya orang-orang, anak-anak yang menjadi tuan itu. Fayu amilu, maka memperlakukan siapa al-waladu, si anak, ummahu, akan ibunya, bima, dengan perkara atau dengan sesuatu, ya, dengan tugas maksudnya, yu'amilu, yang melakukan siapa as-sayyidu, ya, tuan, amatahu, akan budaknya. Jadi ibunya diperlakukan seperti budaknya gitu loh. Ya karena kita nggak tahu kalau itu ibunya. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Paham maksudnya nih? Nggak paham saya terangin. Maksudnya paham nggak? Paham ya? Maksudnya paham, maksudnya pusing nih. Nah, sampai paham maksudnya? Pusing. Ini ada budak nih ya.
ada budak perempuan, ya. Terus dijima sama tuannya, lahirlah, ya, anak, ya kan. Nah si ibu ini kan baru bebas kalau si tuannya meninggal. Selama tuannya nggak meninggal, si ibu ini belum bebas. Tapi kalau si anak merdeka, orang dia bin bapaknya kan, paham ya? Kan bin bapaknya. Nah kemudian sama si bapaknya ini, majikan si ibunya, udah pusing-pusing gitu. Paham nih? Paham ya? Bapaknya, Mbak Dewi paham nggak Mbak Dewi? Pusing nggak? Mbak Dewi pusing juga kan? Jadi ibunya kemudian dijual deh sama majikannya, iya kan? Sama tuannya nih dijual. Padahal udah punya anak. Anaknya ini kan anaknya majikan. Budak lo kagak bisa punya anak, walaupun lahir dari dia. Dijual lah sama si majikan. Majikannya mati. Sebetulnya nih ibunya bisa bebas kalau masih sama si majikan. Berhubung udah keburu dijual, maka si ibu ini, kita sebutnya sarori lah ya, umul walad deh. Si sarori ini kan kemudian berada di perdagangan budak. Bapaknya nih, tuannya nih mati, anaknya ngejabat. Ya dong. Akhirnya nih ibunya ini, sarori ini dijual belilah. Mas Wanda beli, dijual lagi ke Asapsi dibeli lagi Mas Andi misalnya gitu, dan seterusnya tuh. Sampai kemudian balik lagi dibeli lagi sama anaknya yang bapaknya mati itu, tanpa dia ngetahuin bahwa inilah ibunya yang dulu melahirkan dia. Ada? Pusing-pusing. Ada? Itulah ya. Nah itu kan umul walad. Kalau si ibu itu tetap sama si majikan, merdeka dia. Kalau majikan meninggal, nah ini majikannya belum meninggal, udah keburu dijual. Nah anaknya ini mah binnya dimajikan, anak itu langsung merdeka, anak budak itu langsung merdeka, tapi ibunya tetap budak. Dia baru bisa lolos kalau seandainya majikannya meninggal. Loh, kenapa nungguin majikan meninggal? Ya karena waris. Gitu. Kan ibu itu, istri itu kan dapat waris kan? Iya kan? Istri dapat waris. Kalau dia punya anak 1/8, kalau nggak punya anak 1/4 kan gitu. Nah jadi masalah, ibunya ini statusnya budak, maka dia baru dapat waris kalau suaminya meninggal. Kan nggak mungkin dapat waris orang dia budak. Maka warisannya dalam Islam bebas, merdeka gitu. Gitu ya, paham dah? Ya paham, kita sambil ngopi dah. Terus jelasin lagi mas. Minal ihanati berupa penghinaan. Ya udah akhirnya kan ketika dipegang sama anaknya sendiri, karena anaknya gak tahu ya udah diperlakukan seperti budak, dihinakan maksudnya. Wasabi dan celaan, wayashhadu dan mendukung, lidzalika pada hal tersebut, hadisu Abi Hurairah, hadis riwayat Abu Hurairah. Nah ini pendapat ini didukung sama hadisnya Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Almar'atu makanal amati. Almar'atu adapun perempuan, makanal amati menduduki kedudukan budak. Amat itu budak. Wahadisu dan hadis lainnya, latakumu tidak akan terjadi apa as-saatu hari kiamat, hatta yakuna sehingga terjadi pula apa al-waladu anak, goizon yang pemarah. Ya marah di sini bisa dua hal, bisa jadi gampang marah sama orang tua, bisa juga gampang marah karena orang tuanya itu budak. Dan jangankan budak, orang nggak budak aja kadang maaf kita kan suka marah sama orang tua. Kalau saya jujur saya pernah marah sama orang tua. Nah, padahal orang tua bukan budak. Itu aja kita udah berani marahin, apalagi, nah, gitu kan? Apalagi kalau ternyata itu adalah orang tua sendiri. Dia kan gak tahu itu orang tuanya, itu ibunya. Dibentak sama dia, nggak tahu semua. Ya kalau dia jadi pembantu ya bisa juga. Bikinin ini bu, bikinin ini bi. Padahal itu ibunya sendiri. Jadi kayak film ikan terbang.
Karena dia nggak tahu kalau ibunya itu yang jadi pembantunya, jadi anaknya ditaruh di panti asuhan, gitu kan, cerita-cerita gitu. Suka nonton ya, film Ikan Terbang ya, anaknya ditaruh di panti asuhan, toto anaknya jadi orang, ya kan, terus ibunya kualat, ya kan, akhirnya ibunya jadi pembantu rumah tangga, dilalanya dipakai sama anaknya, terus lama kemudian ternyata itu ibunya sendiri, gitu kan, kisah-kisah film ikan itu, Ikan Terbang. Terus wakila dan dikatakan wa adapun dia hadis tersebut itu kinayatun kinayah atau gambaran an rafil asafili tentang terangkatnya orang yang rendah, ya maksudnya budak ya, budak kan rendah, punya anak harusnya rendah juga, tapi berhubung dari majikan ya jadi terangkat derajatnya. Di anal amata karena sesungguhnya amat ya budak. Oke, kalau punya teman Ahmad nih bang Gilo gimana? Ahmad, jangan Ahmad, Ahmad bahaya ya. Ahmad. Kalau mat doang mati malah, mati. Idza waladat ketika melahirkan, ketika si budak melahirkan, min sayyidiha dari tuannya, irtafaat maka terangkatlah apa manzilatuha ya kedudukannya. Kan kalau seandainya majikannya meninggal, tuannya meninggal, merdeka, terangkat dia. Seandainya budaknya belum dijual ya, belum dipisah nih, amatnya ini, sarorinya ini belum dipisah, meninggal nih bapaknya, majikannya, ya ibunya ikut terangkat, orang anaknya gantiin bapaknya, kan gitu. Udah bu, wah, ibu sekarang udah merdeka, bapak udah mati, ibu ikut saya ke istana, kan gitu. Lah kan berarti dari budak jadi pejabat, ya kan? Secara nggak langsung jadi ikut pejabat gitu. Wa yashhadu dan mendukung lihadal makna akan makna ini hadisun suatu hadis. Ada juga dukungan hadis dari Nabi, la taqumu sa'atu hatta yakuna as'adun nas bid dunya laka ibni laka. La taqumu tidak akan terjadi apa as-sa'atu ya, hari kiamat hatta yakuna sehingga terjadi pula apa as'adun nas orang yang paling bahagia, sebahagia-bahagianya orang atau sesenang-senangnya orang di dunia, di dalam dunia itu laka ibni laka, laka bin laka. Ini kalau orang Arab ya bahasa pepatah ya, orang yang rendah derajatnya kemudian naik. Itu kalau orang Arab nyebutnya laka bin laka, nggak ada artinya ya, nama orang aja laka bin laka. Wakila dan dikatakan, ada juga pendapat lain, kaul yang lain itu ghairu zalika selain yang tersebut tadi, maksudnya pendapatnya banyak. Nah, itu diantara tandanya hari kiamat. Tandanya lagi wa qauluhu, ucapan Nabi, tanda lainnya wa antarol hufata, jika engkau melihat orang yang nyeker. Wallahu a'lam, bagaimana manfaat Al-Fatihah.